Halo. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Kenalin aku Bob. Dan di sebelahku, Hai. Aku Pen. video sebelumnya kita udah bahas keliling bangun datar. Bener kan Pen? Iya, Bu. Video materi sebelumnya seru banget. Sekarang kita masuk ke bab luas bangun datar. Luas bangun datar. Iya, luas bangun datar. Kayak gimana tuh, Bu? Sini aku jelasin. Luas bangun datar. Luas bangun datar adalah daerah atau area pada bangun datar yang dibatasi oleh garis atau sisi-sisi bangun datar. Bedanya sama keliling apa? Jadi, kalau kemarin keliling adalah panjang sisi bangun datar. Kalau luas adalah daerah yang ada di antara sisi itu. Oh, gitu. Jadi rumus luas ini untuk menghitung area yang di dalam sisi ini ya, Bu. Bener, Pen. Udah paham kan bedanya keliling dan luas? Iya, Pen. Udah. Oke, kalau begitu kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu persegi. Rumus persegi adalah S dikali S. Oh, gitu. Aku kasih contoh soalnya ya, Pen. Boleh. Jika panjang sisi persegi adalah 10 cm, maka berapa luas perseginya? Kalau panjang sisi kita masukkan ke rumus 10 dikali 10, hasilnya 100 cm. Benar. Hore! Kita lanjut ke bangun datar selanjutnya. Kalau persegi panjang, berarti gimana? Bentar, aku pikir dulu ya. Teman-teman boleh loh menebak bagaimana rumus persegi panjang itu. Persegi panjang kan punya sisi panjang dan sisi lebar. Ini rumusnya, Pen. Kalau persegi panjang itu P dikali L atau panjang dikali lebar. Mirip sama rumus persegi kan? Oh, mirip ternyata. Iya, aku kasih contoh soalnya deh. Oke, Bu. Jika persegi panjang memiliki panjang 15 cm dan lebar 10 cm, maka berapa luas persegi panjang tersebut? Jika kita masukkan panjang dan lebar persegi panjang ke rumus, jadinya 15 dikali 10, hasilnya 150 cm. Bener banget. Lanjut. Kalau luas segitiga gimana? Teman-teman di rumah, ada yang tahu nggak rumus luas segitiga? Nggak tahu nih, Bu. Rumus segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2, Pen. Oh, Kalau gitu, aku kasih contohnya sekarang. Jika segitiga siku-siku memiliki tinggi 12 cm dan alas 5 cm, maka luas segitiga siku-siku adalah... jika kita masukkan tinggi dan alas ke rumus segitiga, maka 12 dikali 5 dibagi 2. Hasilnya 30 cm. Betul, Pen. Aku kasih contoh segitiga lagi ya. Kali ini segitiga bukan siku-siku. Jika ada segitiga bukan siku-siku memiliki tinggi dan alas seperti gambar di samping, maka luasnya adalah... Rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2. Jadi 15 dikali 20 dibagi 2. Hasilnya 150 cm. Wah, udah mulai lancar berhitungnya nih. Selanjutnya bangun datar apa, Bu? Lingkaran, rumus luasnya Pi dikali R kuadrat atau Pi dikali R kali R, di mana nilai Pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. Ini sudah ketentuannya ya teman-teman. Dan R adalah jari-jarinya. Oh, ini pakai jari-jari ya, Bu? Iya, Pen. Jadi kalau di soalnya hanya ada diameter, maka dijadikan dulu ke jari-jari ya. Kalau mau ngubah diameter ke jari-jari, tinggal dibagi 2 ya, Bu? Betul.
Oke, langsung ke contoh soalnya ya. Jika terdapat lingkaran diameternya 14 cm, maka berapa luas lingkaran? Rumusnya adalah V dikali R kuadrat. Wah, jari-jarinya nggak ada. Adanya diameter nih. Jadi harus jadikan ke jari-jari dulu nih. Caranya dibagi 2. Jadi R-nya adalah 7 cm. Terus kita masukkan ke rumus, jadinya 22/7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya 154 cm. Bener-bener 100 untuk Ben dan teman-teman. Gimana? Seru kan? Lanjut, Bu. Makin seru. Oke. Selanjutnya adalah jajar kenjang. Rumus luas jajar kenjang adalah alas dikali tinggi. Oh, oke. Misal ada soal seperti gambar ini. Luasnya berapa? Rumusnya adalah alas dikali tinggi. Jadi 12 dikali 6 hasilnya 72 cm. Bener banget. Selanjutnya adalah trapesium. Luas trapesium adalah A ditambah B dibagi 2 lalu dikali tinggi. Ingat, penjumlahan di rumus ini didahulukan ya. Oke, Bu. Contoh soalnya gimana, Bu? Contoh soalnya adalah jika diketahui panjang sisi seperti gambar di samping, maka luasnya Jika dimasukkan ke rumus 7 ditambah 12 hasilnya 19. Dibagi 2 dikali 6 hasilnya 57 cm. wah, benar lagi. Selanjutnya adalah layang-layang. Wah, ada layang-layang lagi. Layang-layang memiliki garis yang memotong tegak lurus atau yang disebut diagonal. Dan rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 lalu dibagi 2. Contoh soalnya, Jika diketahui panjang sisi layang-layang seperti gambar di bawah, maka luasnya adalah panjang diagonalnya adalah 13 dan 12. Jika dimasukkan ke rumus 13 dikali 12 dibagi 2 hasilnya 26 cm. benar, Ben. Wah, seru juga ya matematika. Iya dong. Yang terakhir adalah belah ketupat. Rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Loh, sama kayak layang-layang dong. Iya, Ben. Rumusnya memang sama. Oh gitu ya. Terus ini contoh soalnya gimana? Jika ada belah ketupat seperti di bawah ini, kira-kira berapa luasnya? Luasnya adalah 12 dikali 16 dibagi 2 hasilnya 96 cm. Bener, Ben. Wah, ternyata nggak susah ya matematika itu. Matematika itu sebenarnya gampang. Asal kita rajin belajar dan terus latihan. Itu dia teman-teman, luas bangun datar. Ingat teman-teman, matematika itu nggak sesusah itu kok. Aku aja udah mulai ngerti. Meski dikit, tetap semangat ya teman-teman. Bye-bye, Bye-bye teman-teman. Halo. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Kenalin, aku Bob. Dan di sebelahku, Hai. Aku Pen. teman-teman, coba tebak deh. Aku ini berbentuk bangun datar apa? Aku tahu. Biar teman-teman di rumah dong yang jawab. Tapi kan aku tahu. Ya udah, kita hitung bareng-bareng ya. Di hitungan ketiga, kalian semua jawab ya.
1, 2, 3. Persegi panjang. Bener banget. Aku adalah sebuah bangun datar persegi panjang. Kalian tahu nggak? Kita bisa ngitung keliling sebuah bangun datar loh. Loh, memangnya bisa ya? Bisa, Pen. Sini aku tunjukin. Kita mulai dari pengertian apa itu keliling. Keliling adalah sebuah hasil penjumlahan dari sisi-sisi bangun datar. Jadi, maksud dari keliling itu jumlah setiap sisi bangun datar. Aku beri contoh persegi. Persegi ada berapa sisi, Pen? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kelilingnya adalah S ditambah S ditambah S ditambah S atau 4S. Oh gitu ya Bu. Aku kasih contoh soalnya deh. Boleh tuh. Jika panjang sisi persegi adalah 5 cm, maka berapa keliling persegi tersebut? Kalau panjang sisi kita masukkan ke rumus 4 dikali S, maka 4 dikali 5 hasilnya 20 cm. Wah, bener. Hore, seru juga matematika. Iya dong. Kita lanjut ke bangun datar selanjutnya. Kalau keliling persegi panjang, berarti rumusnya gimana? Bentar, coba aku pikir dulu. Teman-teman di rumah boleh loh menebak gimana rumus persegi panjang itu. Aku tahu. Persegi panjang kan punya 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Jadi keliling persegi panjang adalah P ditambah P ditambah L ditambah L. Wah, Pen, bener banget. Rumusnya itu bisa disederhanakan lagi menjadi 2P ditambah 2L atau 2 dikali P ditambah L. Oh gitu. Aku kasih contoh soalnya ya. Boleh. Jika persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 4 cm, maka berapa keliling persegi panjang tersebut? Jika kita masukkan panjang dan lebar persegi panjang ke rumus, jadinya 2 dikali 10 ditambah 4, hasilnya 28 cm. Wah, bener. Kita lanjut ke bangun datar selanjutnya. Lanjut. Kalau segitiga, gimana yuk? Gimana teman-teman di rumah? Ada yang tahu nggak rumus keliling segitiga? Ada sisi AB, ada sisi BC, dan ada sisi CA. Jadi keliling segitiga adalah AB ditambah BC ditambah CA. Bener kan Bu? Wah, bener lagi. Rumus segitiga itu AB ditambah BC ditambah CA. Atau bisa dibilang sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Jadi kalau misal ada soal panjang sisi segitiga sama sisi adalah 3 cm, maka kelilingnya berapa? Kalau segitiga sama sisi dan panjang sisinya 3 cm, berarti tiganya ada 3 dong. 3 ditambah 3 ditambah 3, jadinya 9 cm. Wah, udah lancar aja nih hitungnya. Kita lanjut ya. Oke Bu, selanjutnya bangun datar apa nih? Lingkaran. Keliling lingkaran memiliki rumus Pi dikali D, di mana nilai Pi adalah 22/7 atau 3,14. Ini sudah ketentuannya ya teman-teman. Dan D itu adalah diameter. Ingat? Diameter. Diameter itu apa sih Bu? Diameter adalah jarak terpanjang yang memotong lingkaran dari ujung ini ke ujung sini. Oh gitu ya. Paham. Atau bisa jadi rumusnya adalah Pi dikali 2 dikali R, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Kalau jari-jari lingkaran itu hanya setengahnya diameter ya. Dimulai dari titik pusat lingkaran hingga ke sisi terluar lingkaran. Oh, berarti kalau diameter itu satu garis lurus ini ya?
Kalau jari-jari itu setengahnya ya? Benar. Jika di soal yang diketahui adalah diameternya, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Tapi jika yang diketahui jari-jarinya, kita pakai rumus yang kedua. Oke, langsung ke contoh soalnya ya. Kalau soalnya seperti gambar ini, berapa kelilingnya? Yang diketahui adalah diameternya sama dengan 7 cm. Jika menggunakan rumus Pi dikali D, jadi 22/7 dikali 7 sama dengan 22 cm. Udah mulai bisa nih. Lanjut Puk, makin seru nih. Oke. Selanjutnya adalah jajar genjang. Rumus keliling jajar genjang adalah 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring. Oh, ini kayak rumus persegi panjang ya Puk? Iya, mirip banget dengan rumus itu. Oke, langsung ke contoh soalnya ya. Misal, diketahui panjang alasnya 5 cm dan sisi miring jajar genjang adalah 3 cm, maka berapa kelilingnya? 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 16 cm. Bener banget. Lanjut. Selanjutnya adalah trapesium. Keliling trapesium adalah jumlah setiap sisinya, atau A ditambah B ditambah C ditambah D. Oke Puk, contoh soalnya gimana nih Puk? Contoh soalnya adalah jika diketahui panjang sisi seperti gambar di samping, maka kelilingnya adalah, jika dimasukkan ke rumus keliling, maka 10 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 16. Hasilnya adalah 36 cm. wah, bener terus. Selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang memiliki sisi sebagai berikut. Jadi kelilingnya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Contoh soalnya gimana Bu? Jika diketahui panjang sisi layang-layang seperti gambar di bawah, maka berapa kelilingnya? Oke, jadi keliling layang-layang 7 ditambah 7 tambah 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 34 cm. Tepat sekali. Seru juga nih matematika. Iya dong. Yang terakhir adalah belah ketupat. Kelilingnya adalah 4 dikali S. Sama kayak persegi ya rumusnya. Sebenarnya keliling itu kan yang dihitung sisi terluarnya. Jadi rumusnya sama kayak persegi. Oh gitu ya. Oke Bu. Terus ini contoh soalnya gimana? Semisal ada soal seperti gambar di bawah. Berapa keliling belah ketupat ini? Keliling belah ketupat adalah 4 dikali 10. Hasilnya adalah 40 cm. Bener-bener. Tapi ngomong-ngomong, kok gak kamu hitung angka 12 dan 16-nya? Kan tadi keliling itu adalah jumlah sisi terluarnya. 12 sama 16 kan bukan sisi terluar. Jadi bukan termasuk keliling kan? Sip. Ingat ya teman-teman, angka di dalam soal bukan berarti ditambahkan semua, tapi hanya sisi terluarnya saja. Wah, ternyata nggak susah ya matematika itu. Bener Pen, matematika itu sebenarnya gampang, asal kita itu rajin belajar dan terus latihan. Jadi itu dia teman-teman, keliling bangun datar. Materi luas bangun datarnya mana? Kalian mau tahu rumus-rumus luas bangun datar? Tonton video selanjutnya ya. Bye-bye teman-teman.